Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inggit Sri Rahayu dari kelas 12 MIPA 6 SMAN 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan mengenai proses atau peristiwa terjadinya reformasi masa Orde Baru pada tahun 1998. Disimak ya. Yang pertama ialah latar belakang. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran, ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah, menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia, setelah masa bakti 1993 sampai dengan 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Yang kedua ialah kronologi singkat. Pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998. Penyebab pertama yang memicu terjadinya kerusuhan ini ialah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Saat itu banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank didiskualifikasi, dan berbagai proyek besar juga dihentikan. Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut, ada 4 korban jiwa yang tewas tertembak. Mereka adalah mahasiswa Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut pun menambah kemarahan masyarakat yang saat itu sudah terbebani dengan krisis ekonomi. Pada tanggal 12 Mei 1998, sekitar pukul 11 sampai 13 ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mereka turun ke Jalan Esparman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut, membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu, terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai oleh para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR. 15 menit setelahnya, pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang, tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus. Sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Peristiwa tersebut memakan korban yang bernama Elang Mulia Lesmana, Hapidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendiawan Si. 13 Mei 1998 pukul 1.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Majen TNI Sapri Samsudin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu hadir juga Kapolda Majen Hamaminata dan Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Mudanton Murtejo dan 2 anggota Komnas HAM AA Bramuli dan Bambang W. Soeharto. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 10, mahasiswa dari berbagai kota yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan ke Universitas Trisakti untuk menyatakan bela sungkawa. 2 jam setelahnya pukul 12, kerusuhan massa terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan motor terjadi. Mulanya kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1998, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa.
Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. 15 Mei 1958, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa tersebut bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi berita tersebut langsung ditampis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei 1958, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Dampak angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun rupiah. Yang ketiga ialah, apakah mahasiswa layak disebut agen perubahan? Pengertian mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan. Peran sebagai agen perubahan ini hanyalah satu dari 5 peran yang diberikan kepada mahasiswa. Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga mempunyai peran sebagai social control, iron stock, moral force, dan guardian of values. Peran besar ini selalu ditanamkan kepada mahasiswa bahkan sejak memasuki bangku perkuliahan. Mahasiswa diharapkan bisa menjalankan peran ini dengan baik. Mahasiswa perlu membangun kesadaran akan potensinya dan tidak diam saja ketika melihat realitas sosial. Tidak mudah percaya arus informasi. Sebagai kalangan terdidik, mahasiswa harus berani mempertanyakan status quo dan menobraknya agar terjadi perubahan. Sementara itu, perubahan tidak bisa terjadi tanpa adanya aksi nyata. Mahasiswa harus saling bahu-membahu untuk melakukan aksi tersebut dan mengubah keadaan. Selain itu, mahasiswa perlu membangun keberanian dan sikap kritis. Mahasiswa dianggap memiliki akses yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan. Dengan kemudahan tersebut, mahasiswa dapat menambah wawasan, mengasah kemampuan berpikir, serta belajar mempertajam analisis terhadap sesuatu termasuk kondisi sosial. Mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan membawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil. Ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang lebih ideal. Namun peran ini tentunya tak mudah. Nyata-nyata semua mahasiswa mampu mengemban peran tersebut. Mahasiswa perlu terus belajar dan menambah pengetahuan agar bisa menjalankan perannya. Pengetahuan ini menjadi bekal mahasiswa untuk menjalani 5 peran tersebut. Upaya yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menambah wawasannya, contohnya membaca buku dan berdiskusi. Meskipun tidak mudah, sejauh ini contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan membuktikan bahwa peran tersebut bisa dijalankan. Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan. Bila dirunut secara historis, mahasiswa di Indonesia membuat perubahan besar. Contohnya adalah mahasiswa mengubah tatanan sosial ini bisa menjadikan pelajaran sekaligus motivasi. Contoh nyatanya adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa sebagai agen perubahan adalah yang mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa begitu saja, diperlukan gerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi sekarang. Contoh nyatanya, mahasiswa sebagai agen perubahan adalah saat reformasi tahun 1998. Pada masa itu, gerakan mahasiswa berada di puncaknya karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Soeharto menjabat selama 32 tahun, yakni sejak Surat Perintah Presiden Republik Indonesia dikeluarkan tahun 1966. Kemudian pada bulan Mei 1988, ia berhasil dilengserkan karena dinilai kepemimpinannya selama ini banyak menggunakan praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Gerakan reformasi ini mendapatkan momentumnya saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Kondisi perekonomian terguncang hebat, rakyat kan sengsara, sementara para elit pemerintahan hidup makin kaya. Gerakan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa ini disambut oleh masyarakat, apalagi masyarakat juga sudah lelah dengan pemerintahan Soeharto yang hanya menguntungkan golongannya sendiri. Masyarakat Indonesia menginginkan pemerintahan yang pro-demokrasi, presiden yang dipilih oleh rakyat langsung. Untuk itu mahasiswa melakukan demonstrasi, menyuarakan tuntutan-tuntutan, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan hapuskan dewi fungsi ABRI. Mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan protes. Mereka menyerbu gedung parlemen, yakni gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah dan menduduki gedung-gedung tersebut. Mahasiswa tidak akan pergi dari gedung tersebut bila tuntutan tidak dikabulkan. Akhirnya dengan desakan yang kian kuat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa ini menjadi contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa berperan dalam mengubah perubahan dalam tatanan sosial dan pemerintahan. Meskipun masih menjadi perdebatan bahwa gerakan ini belum berhasil karena agenda reformasi belum tercapai, namun gerakan mahasiswa pada masa tersebut telah membawa perubahan meski belum signifikan. Begitulah kronologi singkatnya pada masa reformasi 1998. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.